Sudah minggu ke-6. Sudah minggu ke-6 itu sebentar lagi UTS ya, UTS ya, tapi kita nggak ada UTS, tapi kita usahakan setelah habis masa UTS itu tinggal presentasi semua ya. Jadi Anda nanti mungkin kalau sekarang kita ingin tahu progresnya sampai di mana ya, ini tanggal 10 ya. Nah, nanti Anda berarti coba minggu depan sudah siap enggak? Ya, progresnya sudah lebih baik lagi kalau minggu depan itu kalah senyum Jamal. Ya. Jadi nanti kalau maksimalnya nih ya, saya maunya serentak ya, semua makalah itu selesai dalam waktu yang sama ya. Karena apa? Kalau nanti di jadwal yang ngumpulin pertama itu adalah yang tampil pertama, biasanya yang lain tuh jadi lemot, ya. Jadi lemot, terus nggak adil ya, nggak adil tuh karena apa? Masa pembuatannya kalau saya kok sekian minggu, kalau yang lain karena tampilnya terakhir jadi apa? Tenang membuatnya. Jadi nanti saya coba sekarang baru kelihatan progresnya sampai di mana. Nanti saya akan menentukan minggu keberapa, tanggal berapa sudah siap semuanya, dikumpulkan lalu dikocok lah ya, biar adil ya. Jadi bareng ngumpulinnya, lalu dikocok siapa yang tampil tanggal berapa gitu nanti di jadwal diurut sama saya ya supaya itu, dan mungkin berapa 19 Pak Kusneni bilangnya satu kali pertemuan mau berapa orang yang mau presentasi? Tidak bilang sih Bu, Belum ya, karena kita waktunya panjang ya, mahasiswanya juga sedikit. Kalau 19 kayaknya 3 bisa lah ya, 3 6 kali kan berarti ya, 3 kali 6 jadi 18, ada satu yang 4 mungkin jadi ikut gabung. Kalau 2 terlalu lama ya, kalau 2 itu 9 kali. Kalau 9 kali minggu besok sudah selesai tuh makalahnya ya. Harus sudah dikumpulkan ya, boleh aja kalau sudah siap gitu andanya gitu ya gitu. Itu tapi kalau misalnya belum siap ya kita coba lihat ya. Makanya coba untuk hari ini saya akan ingin melihat dan Anda silakan menjelaskan semua masing-masing sudah sampai di mana dan kendalanya apa gitu ya. Cuman saya pesan kalau dari Pakus itu kan teorinya sudah jelas seperti apa ya. Kemudian program Anda menyusun makalah seminar ini diharapkan untuk bisa dijadikan proposal skripsi ya, skripsi. Nah, ini ada beberapa contoh kakak-kakak kelas Anda ya yang bikin pusing juga sama saya. Itu kan harusnya kalau sudah seminar itu Anda memang sudah mengarah ke penelitian untuk skripsi, proposal, Anda tinggal minta bimbingan dengan PA, itu kan nggak susah lagi gitu, nggak mentah lagi gitu ya. Kalau ini Anda bimbingan saya yang bikin proposal, terus kata saya, loh kenapa yang begini judulnya gitu ya, bukannya udah seminar, jadi seminar-seminar gitu, proposal-proposal itu yang bikin lama dan PA juga merasa apa ya, kayak nggak siap gitu mahasiswa itu ya, oh Bu harus diganti, Bu ganti lagi temanya. Itu kan tidak segampang Anda membuat tema gitu ya, membuat proposal penelitian itu. Makanya sekarang Anda satu semester ini untuk seminar ini Anda memang dipersiapkan supaya tidak ada kesulitan pada saat membuat proposal ya. Paling variabelnya kurang atau dilurus-luruskanlah temanya, diganti salah satu variabelnya atau teorinya yang kurang. Mungkin hanya seperti itu aja, jangan dibongkar pasang lagi atau jangan dari nol, itu yang saya harapkan gitu ya. Kalau dari nol Anda susah sendiri
ini nanti jadi makin lama Andanya juga gitu ya. Itu barangkali. Jadi semua teorinya sudah diberikan sama Pak Kusnendi, jadi Anda tinggal mencari apa yang kira-kira tertarik untuk menjadi tema penelitian skripsi ya. Yang penting Anda temanya itu harus up to date ya. Up to date jadi jangan yang zaman aduh udah nggak musim lagi diteliti gitu ya, itu ngapain gitu ya. Ini banyak ya yang misalnya ada yang mentok mahasiswa itu maksa ya. Maksa mungkin pada waktu seminar proposalnya sok aja kalau bisa, mungkin begitulah ya kalau penguji. Sok kalau ada datanya mah mungkin itu bisa aja seperti itu ya. Nah, ternyata pada saat sekarang sudah mulai bimbingan, dia juga kesulitan untuk mencari datanya. Karena data koperasi itu sulit, itu sulitnya bukan sulit karena hebat, sulit karena nggak ada gitu datanya itu gitu ya. Nah itu jangan seperti itu. Ada lagi yang akhirnya dia itu mentok di pembimbing saya dengan Bu Leni kebagiannya. Bu Leni kan orangnya juga ketat gitu ya, nggak bisa akhirnya jadi apa ya seperti uring-uringan ke pembimbing, padahal pembimbing sudah mengarahkan dari awal. Kenapa kamu temanya ini? Oh dari DBS-nya disetujui, ya itu tadi mungkin di DBS-nya ya silahkan kalau ada datanya, tapi nanti gini ternyata sudah jalan tuh nggak ada datanya. Nah Anda juga harus cek ya kalau mau penelitian itu ini variabelnya itu datanya seperti apa dan tersedia atau tidak ya. Dan mungkin Anda diharapkan nanti penelitian ke depan skripsi Anda ini sudah tidak literatur review lagi ya. Jangan studi literatur lagi lah ya. Pusing pembimbingnya juga ya, studi literatur itu mahasiswanya tuh asal-asalan, pas diuji juga nggak ngerti, jadi cuma copy paste aja gitu, akhirnya ya jeblok juga di ujian sidangnya juga. Nah itu ya, jadi literatur review itu lebih sulit ya, karena apa? Anda harus mengkaji teori, boro-boro Anda mengkaji teori gitu ya. Nah, mending Anda berbicara data kuantitatif yang memang ada di lapangan, gampang lah gitu ya diujinya dengan statistik dan sebagainya. Itu aja sepertinya. Jadi Anda tolong yang sekarang sedang menyusun makalah seminar ini, jangan Anda mengarah ke konsep literatur review. Ya, itu. Kemudian mungkin juga untuk saat ini Anda sangat sulit untuk eksperimen. Ya, karena eksperimen full harus di sekolah, kita masih masih deg-degan, masih belum full juga. Jadi kalau misalnya Anda bisa pakai instrumen kuesioner, Anda bisa juga Anda datang ke sekolah, bisa nitip atau dikirim atau bisa menggunakan Google Form, kan itu bisa ya. Tapi tetap itu penelitiannya itu adalah kuantitatif gitu ya. Itu mungkin kalau saya senangnya sih seperti itu ya. Mending menguji data yang memang ada gitu. Jadi Anda belajar juga ya, belajar bagaimana menentukan populasi sampel ya, bagaimana mengolah statistiknya. Kalau literatur review itu sepertinya gampang, copy paste mencari sumber-sumber, tapi dalam pertanggungjawabannya juga tidak gampang gitu ya, malah sulit gitu. Itu barangkali untuk pertimbangan Anda. Nah, siapa tahu nanti ya Anda ketemu pembimbingnya dengan saya, nggak ketemu pembimbing, nguji dengan saya, mungkin ya kan itu masih banyak kemungkinan itu gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya ada yang PA di sini, ada PA saya nggak? Siapa yang PA saya? Pak Rani. Siapa lagi? Bukan. Siapa yang PA? Yang PA-nya saya, ada yang PA-nya saya nggak? Syukur kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, jadi tidak akan ketemu di persiapan proposal seminar untuk skripsi ya. Paling juga kita jadi pengujinya ya gitu. Tapi kalau enggak jadi pembimbing ya nanti Anda akan ketemu jadi penguji sama saya gitu ya. Itu mungkin ya. Nah, saya mulai aja dari yang paling pertama hadir. Tadi siapa tadi yang paling pertama hadir teh? Farid.
Bolehlah. Parik atau bisa? Parik dulu lah. Sok, Parik sudah sampai Bu. di mana? Ya Bu, terakhir sama Pak Kusnen itu sudah disuruh untuk menemukan dulu ya Bu masalah penelitian, terus mereview beberapa jurnal, 5 jurnal minimal, terus 5, sedikit banget 5. ya Bu, terus sama Terus ya mulai menentukan gitu ya gap penelitiannya mau seperti apa dan kedepannya mau ngambil topik atau judul apa gitu Bu. Untuk yang saya sendiri progresnya ini Bu, jadi ada beberapa 5 jurnal yang sudah saya review ya Bu. Jadi terkait hasil review itu, dari hasil review itu saya ingin mengambil judul di antara dua ini gitu Bu. Yang pertama pengaruh kesulitan belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi pada pembelajaran daring gitu Bu. Dan saya ingin melakukan metode survei gitu Bu terhadap salah satu sekolah gitu. Yang saya harapkan sih sekolah saya dulu gitu, SMA 25 gitu Bu. Terus atau judul lainnya itu analisis faktor kesulitan belajar siswa pada pembelajaran daring sebagai upaya peningkatan hasil belajar gitu Bu. Dan ini pun sama gitu, studi kasus pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 SMA gitu. Untuk masalahnya mungkin kan untuk data mungkin saya belum ada gitu Bu, karena ya belum terjun langsung ke sekolah saya gitu, atau masih baru nanya-nanya ke guru-guru gitu ya Bu, masih harus cari-cari kontak guru ekonomi lagi gitu Bu, soalnya yang guru ekonomi saya terakhir sudah pensiun ternyata gitu Bu. Dan di sini ya kalau saya perhatikan gitu ya Bu, selama pembelajaran daring gitu, kalau saya lihat adik saya gitu, misalkan yang masih SMP, ternyata ya dibilang menurun, kayaknya menurun gitu ya Bu, istilahnya dari segi motivasi gitu ya, adanya kesulitan belajar gitu, dari baik itu dari dalam diri siswa gitu, misalkan terkait motivasi atau dari lingkungan gitu ya, karena kalau belajar di rumah kan ada aja gitu ya Bu gangguan dari mana saja gitu ya, dari lingkungan dan sekitar atau dari keluarga gitu dan segala macam. Terus mungkin masalah penelitiannya nanti yang diangkat ya faktor-faktor apa saja gitu ya Bu yang mempengaruhi atau menyebabkan anak SMA kelas 11 IPS ini mengalami kesulitan belajar atau learning disability pada pembelajaran ekonomi gitu, pada mata pelajaran ekonomi. Dan gapnya gitu ya Bu, karena saya telah melihat beberapa hasil review beberapa hasil jurnal orang gitu ya Bu, saya perhatikan masih tidak konsisten gitu Bu antara hasilnya atau faktornya gitu Bu. Faktor yang paling mempengaruhinya itu tidak berhasil tidak konsisten gitu. Maksudnya ada yang bilang motivasi belajar lah yang paling mempengaruhi, ada yang bilang fasilitas belajar lah yang paling mempengaruhi. Makanya saya ingin melakukan penelitian ini supaya menemukan konsistensi ini gitu ya Bu. Pengaruh apa sih atau faktor apa sih yang paling berpengaruh gitu ya terhadap kesulitan belajar siswa SMA kelas 11 di mata pelajaran ekonomi gitu Bu. Di masa pandemi gitu kan pembelajarannya pembelajaran daring gitu ya Bu. Jadi semakin banyak lah gitu ya masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar gitu ya Bu. Dan solusinya ya saya akan insya Allah gitu akan menggunakan mungkin metode penelitian kualitatif gitu Bu, untuk mencari data dan menggunakan responden siswa. Lalu saya mungkin kedepannya akan analisis gitu ya berapa pengaruhnya gitu yang paling kuat gitu ya dari beberapa hasil responden tersebut gitu ya Bu. Kurang lebih seperti itu sih Bu sampai saat ini. Mungkin kedepannya saya masih cari kontak buat minta kontak gurunya dulu Bu, biar bisa ada komunikasi buat minta datanya gitu Bu. Barangkali seperti itu. Iya. 1 ya, Anda tidak cukup kalau hanya mereview 5 jurnal. Ya. Lebih banyak, lebih baik 25 gitu. Ya kan gampang cari jurnal itu. Karena kalau terlalu sedikit Anda juga susah untuk menentukan pilihannya. Ya, 1. Dan di proposal skripsi itu minimal Anda harus mencantumkan 10 ya jurnal yang
berkaitan dengan penelitian Anda. Jadi Anda terlalu sedikit kalau Pak Kusnadi misalnya mungkin begitu ya. Anda itu kalau menurut saya itu 25 Anda searching itu jurnalnya, lalu nanti pilih dari 25 itu 10 yang paling cocok itu ya. Kemudian Pak Rik ya, ini Anda harus menentukan juga determinasinya. Faktor-faktornya apa saja memang yang akan diteliti sama Anda. Anda nggak bisa liar faktor-faktor aja gitu ya, nggak bisa. Anda harus menentukan, karena kalau hanya faktor-faktor aja susah, variabelnya apa, ukurannya apa, skalanya apa gitu ya. Jadi sudah langsung aja kalau misalnya motivasi lah atau dengan apalah gitulah, motivasi dan sarana belajar atau apa misalnya ya, yang mempengaruhi terhadap apa atau yang menjadi kesulitan belajar atau apa terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran daring misalnya. Dan Pak Kusneni biasanya lebih suka ya kalau ada variabel moderasi gitu ya. Itu. Jadi dia paling suka sekali gitu. Jadi apa yang memperkuat atau memperlemah terhadap prestasi belajar. Jadi variabel Y-nya itu tetap aja hasil belajar. Ya, hasil belajar variabel X-nya itu misalnya apa misalnya ya. Jadi Anda inventarisir aja, kalau pembelajaran daring itu kan pasti dia harus memiliki sarana prasarana ya secara pribadi misalnya ya. Ada laptop, ada apa, kan harus punya itu dulu ya. Kemudian dia juga harus punya ruang belajar yang bagus misalnya. Jadi mungkin fasilitas ya, ada fasilitas, ada lingkungan, kemudian motivasinya sebagai variabel moderasi terhadap peningkatan prestasi dalam pembelajaran daring misalnya. Jadi nanti bisa begini, mungkin saja orang itu memiliki fasilitas belajar ya, sarana belajar, tapi dia tidak memiliki motivasi yang tinggi. Jadi seperti main-main gitu ya kuliahnya. Itu kan pasti prestasinya akan jelek ya. Tapi ada orang yang terbatas ya, tapi motivasinya tinggi, istilahnya laptopnya juga asal-asalan misalnya ya, atau kuliah di handphone kalau di daerah itu, tapi dia motivasinya tinggi, dia bisa aja berhasil. Nah, inilah butuh adanya variabel moderasi ya. Jadi coba Anda ada sedikit bervariasi di dalam tema, karena tema juga harus menarik ya, harus menarik gitu ya. Itu secara konseptual pola pikir Anda ya oke ya, sudah oke, tapi dirumuskan dalam satu pertanyaan penelitian apalagi dalam bentuk tema, Parik masih harus disempurnakan. Itu ya. Itu barangkali untuk Parik ya. Tapi sudah kebayang gitu problematiknya itu di situ gitu ya. Oke, Parik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Anissa. Ya, saya baik. yang lihat urutan di itu aja di monitor ya, yang dekat saya dari Anissa ke Jamal ke Sinta itu ya nanti. Silahkan Nisa. Pengaruh. Jadi di sini Bu, saya mau ngambil judul tentang pengaruh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua terhadap indeks prestasi kumulatif. Kita tahu ya Bu, sekarang itu apalagi ini masih dalam keadaan masa pandemi, walaupun kayaknya mau masuk ke dalam endemi gitu Bu. Tapi paling enggak itu tuh masih mempengaruhi tentang tingkat pendapatan orang tua. Nah, jadi di sini saya mau mengangkat Bu dari analisisnya, keluarga itu kan mempengaruhi bagaimana pendidikan anaknya dalam berproses gitu ya Bu, apalagi akan mempengaruhi ke tingkat prestasi belajarnya. Nah, dengan orang tua yang memiliki tingkat pendapatan yang lumayan gitu Bu, jadi apapun keinginan anaknya untuk dalam belajar, misal dia butuh fasilitas apa, jadi lebih terpenuhi dibanding dengan anak yang kurang beruntung dalam keadaan ekonomi orang tuanya yang rendah gitu Bu. Karena orang tua yang ekonominya rendah pasti lebih berfokus kepada kebutuhan pokok dibanding dengan kebutuhan pendidikannya Bu. Sudah baca jurnalnya? Nah, jadi sudah ada jurnal-jurnalnya?
Udah Bu, sebelumnya udah dicarikan. Waktu itu memang disuruh 5 tuh. Terus saya cari lagi Bu, saya cari di Scopus juga, ada juga bahasan tentang ini. Di Ethiopia juga dia pokoknya membahas tentang bagaimana pengaruh kondisi ekonomi ini terhadap tingkat prestasi, tapi dia tuh membandingkan antara perempuan dan laki-laki gitu Bu. Ini ya, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua. Itu termasuk dalam satu variabel yang namanya sosial ekonomi. Ya, status sosial ekonomi. Status kemarin sosial ekonomi. Nanti iya, status sosial ekonomi itu banyak ya. Nanti di dalamnya ada pendapatan, ada pendidikan, ada jenis pekerjaan, ya. Itu banyak di dalamnya. Jadi ini sebetulnya hanya satu variabelnya adalah sosial ekonomi. Status ya, Bu, sosial ekonomi orang tua. kemarin kan saya memang awalnya buatnya status sosial ekonomi. Terus saya coba konsul ke kakak saya yang juga alumni di sini. Ya, katanya lebih bagus, lebih jelas detailnya variabel itu apa aja katanya Bu. Jadi karena saya awalnya tidak, kalau status sosial ekonomi kan otomatis bakal masuk ke variabel yang pekerjaan juga Bu. Nah jadi saya tuh lebih berfokus kepada pendapatan dan tingkat pendidikannya Bu. Karena saya teliti di jurnalnya Bu, di sebagian jurnal yang di bagian gap ini, di bagian jurnal ada yang bilang yang berpengaruh itu hanya tingkat pendapatan, tingkat pendidikannya tidak. Tapi ada jurnal lain yang bilang dua-duanya ini berpengaruh, katanya Bu. Nah, jadi dari situ saya pengen coba meneliti bagaimana pengaruh itu terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa di pendidikan ekonomi. Terus hipotesisnya apa nanti? Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi IPK? Semakin tinggi pendapatan berarti mendukung fasilitas belajar. Iya, hipotesisnya kan begitu. Iya, kan kalau hipotesisnya itu linear itu kan semakin tinggi pendapatan semakin tinggi IPK. Semakin tinggi pendidikan orang tua semakin tinggi IPK. Ya makanya karena itu saya harus teliti dulu bagaimana. Ya itu tidak bisa dihipotesiskan seperti itu. Ya, karena tidak bisa linier antara pendapatan orang tua dengan IPK. Tidak bisa linier pendidikan orang tua dengan IPK. Tidak bisa linier. Tapi kalau status sosial ekonomi keluarga, semakin bagus status sosial ekonominya, semakin tinggi prestasinya. Nah, makanya di dalam status itu lengkap dan kompleks subvariabelnya itu. Itu ya, karena Anda gini, Anda harus berpikirnya nanti kan membuat hipotesis. Ya, seperti tadi Parik ya. Paling kan hipotesisnya itu apa? Misalnya tadi kan misalnya sarana prasarananya itu sudah bagus dengan mediasinya itu adalah motivasi. Kalau misalnya sarana prasarana yang bagus itu dengan motivasi yang tinggi, maka dia akan berprestasi. Nah, ini juga sama ya. Jadi Nisa bisa aja nanti status sosial ekonomi dengan moderasinya motivasi. Dapat meningkatkan IPK. Jadi kalau misalnya nanti akan keukur apakah dia motivasinya tinggi, memperkuat atau tidak. Jadi sekalipun tadi tingkat pendapatan orang tuanya tinggi, tapi tidak dimoderasi, tidak diperkuat dengan motivasi siswa, IPK-nya jeblok. Ya, kemudian begitu juga pendidikan orang tua itu nggak bisa pendidikannya tinggi, siswanya juga akan berprestasi, nggak ngejamin. Banyak orang tuanya pintar, anaknya juga jadi nakal. Nah ini kan, nah itu tadi makanya butuh moderasinya adalah misalnya motivasi. Kalau saya menyarankan tidak kepada tingkat pendapatan dan pendidikan orang tua, tetapi status sosial ekonomi orang tua. Kalau saya itu, kalau Anda mau mencoba silahkan. Paling juga Anda untuk seminar nanti seminar mata kuliah ini. Paling nanti kalau seminar di proposal dibantai nanti sama penguji juga. Nah ya saya kan sudah banyak ya pengalaman di seminar apa
proposal itu mahasiswa itu kadang-kadang ini teh kemana sih pola berpikirnya. Nah, ini kesempatan Anda untuk itu ya. Tapi kalau Anda mau bertahan begitu, mangga sih gitu ya. Kalau Mangga. memang bagusnya kayak tadi udah lanjutin biar nanti di semester 7 lebih aman. Yang mana? Seperti apa? Yang ibu bilang tadi yang jadinya Iya, karena teorinya nanti ada ya, status keluarga itu ada, kayak lingkungan keluarga itu ada ya gitu. Nggak bisa hanya subnya aja gitu ya. Kalau saya cenderungnya seperti itu ya, tapi kalau Anda mau bertahan tingkat pendapatan dan pendidikan terhadap indeks prestasi, ya siapa nanti dibantai di seminarnya. Ya. Itu ya, saya juga tidak ngejamin, tapi nanti Anda ini pengalaman yang sudah sih lebih baik seperti itu. Oke. Bu, izin konfirmasi, jadi sebaiknya saya menggantinya dengan pengaruh status sosial ekonomi terhadap indeks prestasi kumulatif dengan variabel moderasi motivasi belajar. Ya. Seperti itu, Bu? Ya. Baik, nanti saya coba ubah lagi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya, berikutnya Jamal Mirdad ya. Siap, Bu. Ya. Yang lain mana sih kuliah di sini mah harus on cam dah sama Pak Kusnendi. Yang tidak on cam wali absen. Ya Bu, untuk saya sendiri di sini itu mengambil permasalahannya itu mengenai game based learning sebagai model pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Ya, game based learning itu model pembelajaran menggunakan game, Bu. Nah, kenapa sih gitu tertarik ke topik game based learning ini? Karena memang kan sekarang kondisi pembelajaran itu lagi daring. Kemudian juga masuk ke tahap new normal gitu. Nantinya mungkin beranjak ke offline lagi. Tapi penurunan semangat belajar siswa udah mulai jenuh gitu pembelajaran yang modelnya itu hanya itu saja penjelasan dari guru. Nah, makanya ada gitu satu metode, satu model pembelajaran yaitu game based learning. Ternyata setelah membaca beberapa jurnal, ada 9 jurnal yang baru saya baca itu memang game based learning ini memberikan pengaruh gitu untuk kemandirian siswa dalam belajar. Tapi ternyata setelah dibaca lagi belum dijelaskan gitu materi yang seperti apa sih gitu yang cocok untuk diterapkan pada model pembelajaran game based learning. Kemudian juga mekanisme seperti apa gitu pembelajarannya ketika menggunakan game based learning itu tidak dijelaskan secara jelas, hanya disampaikan bahwa game based learning itu punya pengaruh gitu buat kemandirian. Kemandirian seperti apa sih gitu yang dimaksud? Apakah siswa menjadi lebih belajarnya lebih termotivasi gitu tanpa disuruh mereka langsung belajar, atau mungkin dari pemahamannya atau dari evaluasinya, seperti itu sih Bu. Ya, pertama biasanya di seminar proposal tidak mau kalau penelitian itu model. Karena biasanya yang penelitian itu adalah metode. Satu itu ya. Kedua, ini game based learning sebagai model pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Ini apakah game based learning itu memang sudah banyak dipakai di lapangan? Mau siapa yang dijadikan sebagai populasi Anda yang memang sudah menggunakan game based learning. Biasanya kalau Anda ingin penelitian tentang metode, itu biasanya melalui eksperimen. Ya, eksperimen. Kalau Anda penelitian berarti Anda harus tahu siapa aja sih sekolah mana yang menggunakan game based learning. Sehingga Anda bisa dijadikan nanti populasinya dan sampelnya itu sekolah-sekolah itu. Apakah Jamal bisa menginventarisir sekolah yang mana aja? Kan gitu kan? Nanti kan Anda bertanya kepada sekolah-sekolahnya. Jadi nanti objeknya itu adalah sekolah nanti yang menggunakan game based learning, lalu bagaimana tingkat kemandirian siswanya, kan gitu. Tingkat kemandirian siswanya kan bisa menggunakan instrumen kuesioner.
Tapi untuk melihat apakah sekolah itu memang sudah menggunakan metode itu atau belum gitu. Nah, ini nanti takutnya ada kesulitan di dalam menentukan di mana sekolah yang akan Anda teliti. Anda sudah punya ini nggak, gambaran nggak? Kalau misal untuk gambaran sendiri gitu, sekolah yang nanti bakal menjadi apa ya, populasi untuk penelitian, mungkin sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas dan juga apa ya, yang lebih sudah maju gitu Bu, mungkin dari segi pembelajarannya, dari siswanya juga, dan mungkin tujuannya ya sekolah-sekolah yang berada di kota-kota sih Bu, biasanya kayak gitu. Ya, tapi Anda tetap harus survei sekolah mana aja. Di Iya. Bandung misalnya ada 28 SMA negeri, ya, sekian sekolah swasta, siapa, apakah pernah menggunakan game ini, apakah pernah menggunakan game ini, kamu kan jadi harus surveinya seperti itu. Iya, Ya, iya. dan bukan model, mungkin harus dibaca lagi ya, karena kalau model itu susah menelitinya ya, karena yang dipakai di dalam kelas itu adalah metoda ya. Game ini kan banyak ya, seperti apa itu yang nomor head together dan sebagainya, itu di dalamnya ada game-game juga semuanya gitu. Nah, kalau saya sih kalau sekolahnya udah normal, Jamal, ini lebih bagus misalnya dengan eksperimen. Ya, Anda bisa eksperimen, misalnya efektif tidak di dalam KD apa, eksperimen juga itu kan harus dalam KD. Ya, jadi ini kalau menurut saya Jamal masih terlalu umum, ya, masih umum. Tapi kalau Anda sudah bisa menentukan siapa sudah survei sekolah mana yang sering menggunakan ini, guru-guru itu ya itu udah bagus gitu, udah ada objeknya, ya, karena nanti sebenarnya untuk ke lapangannya. Kalau hanya sekedar studi literatur dari jurnal sih bisa aja Anda ini, tapi kan kalau literatur juga Anda harus ada data ya. Sudah seperti apa, seefektif apa model ini digunakan gitu. Dan cocoknya nanti skripsi mah untuk eksperimen, untuk menguji metode mah. Ya, itu barangkali ya Jamal ya. Oke. Jadi gini, kalian itu pada waktu membuat tema itu jangan satu ya. Jadi ada beberapa alternatif. Bu, saya punya tema ini, nanti kalau ini variabelnya ini gitu. Jadi ada beberapa alternatif. Kalau satu nanti jadi Anda, aduh saya harus ganti lagi. Nah, itu ya. Jadi sekalian baca. Makanya jangan 5 jurnal, mau 50 juga boleh, mau 100 juga boleh. Makin banyak yang dibaca, makin banyak alternatif tema yang bisa Anda buat. Itu ya. Oke ya, mangga lanjut ya. Sinta. Oh iya Bu, sebentar. Sinta, ini mah sudah bala di prodi mah nuki mah judul mah. Sudah bala judul ini mah, sudah banyak. Dan ternyata hasil penelitiannya juga masih rendah. Ya. Masih rendah motivasi berwirausahanya juga. Kemarin saya ada skripsi yang seperti ini, saya arahkan ke UMKM. Ya, kalau mau masalah kewirausahaan, Anda lari penelitiannya jangan ke mahasiswa. Mahasiswa pendidikan ekonomi apalagi ya, dia punya karakter wirausahanya selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan aja. Setelah itu mau udah bubar, nggak ada apa-apa, nggak ngaruh. Nah, seri itu Farik Oge, bener kan dari saya. Jadi kalau mau masalah kewirausahaan ke UMKM sekarang mah ya, UMKM sekarang kan lagi
lagi sedang membangun kembali usahanya ya, sedang bergeliat lagi perekonomiannya. Coba ini apa saja nih yang kira-kira bisa mensupport daripada bangkitnya kembali UMKM atau para entrepreneur itu gitu ya. Kemudian Anda juga bisa bagaimana para entrepreneur baru, entrepreneur muda yang aktif sekarang di dalam pemasaran digital misalnya. Ya, itu kan yang lagi ngetop begitu. Ini mah geus teu usum lah nu kieu mah. Apalagi di prodi itu kan saya tolak itu kemarin juga itu ada PA saya ya. Ini udah banyak Anda yang dibacanya jurnal naon dia dapat nu kieu isina. Jurnal di Indonesia, Ibu. Iya, jurnalnya yang lihat kalau ingin kewirausahaan, entrepreneurship, lihat UMKM lah sok, tentang UMKM. Itu pasti tertarik. Kewirausahaan untuk UMKM, apalagi sekarang setelah masa pandemi 2 tahun ini kan mereka ingin bangkit kembali, misalnya ada regulasi dan sebagainya, itu kan bisa membangkitkan kembali para UMKM. Ya, jadi Anda UMKM mah gampang kan, mau berapa banyak juga sekarang ada di Bandung misalnya atau di wilayah di daerah-daerah juga itu banyak ya. Itu lebih enak ya kalau penelitian itu penelitian di anak ekonomi mah nanaonan atuh. Oh iya, Ibu, berarti surveinya jangan ke mahasiswa ya karena hasilnya Jangan. Kalau mau tentang entrepreneur ke UMKM saya sarankan ya. Ya, Ibu, baik. Mangga. Ya, lanjut. Desta. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Iya. Penerapan media infografis materi. Naon ieu teh badan usaha pada pembelajaran baik classroom juga pasti pelajaran ekonomi. Iya, Ibu. Jadi saya ingin meneliti mengenai penerapan model pembelajaran flipped classroom, tapi menggunakan berupa media pembelajarannya itu adalah infografis ekonomi. Nah, materi yang akan diajarkannya yaitu adalah materi pada bab badan usaha pada perekonomian Indonesia gitu. Nah, masalah ininya penelitiannya yaitu model pembelajaran apa yang paling tepat untuk mengatasi rendahnya hasil belajar ekonomi pada peserta didik SMA. Ini identifikasi masalahnya. Menurut Rusman, penerapan model pembelajaran memiliki dampak pembelajaran, yaitu dampak terhadap hasil belajar yang dapat diukur, serta dampak pengiringnya, yaitu hasil belajar pada jangka panjang. Nah, gap penelitiannya pada penelitian sebelumnya tentang flipped classroom, itu penelitiannya masih terfokus pada penggunaan model pembelajaran ataupun software pendukungnya. Pembelajarannya itu masih dilakukan dengan tatap muka. Nah, hal yang baru pada penelitian ini adalah menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas secara daring dengan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi infografis. Nah, ini proposisi penelitiannya adalah penerapan infografis pada pembelajaran flipped classroom dapat membantu mahasiswa untuk membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dan mengoptimalkan waktu pembelajaran di kelas untuk membahas materi lebih dalam. Subjeknya adalah peserta didik kelas 11 karena bab badan usaha itu adalah adanya pada kelas 11, serta objeknya itu hasil belajar ekonomi. Variabel determinannya ada 5, yaitu kemampuan TIK guru, kemampuan TIK peserta didik, kemampuan kognitif peserta didik, lingkungan belajar, dan sarana prasarana pembelajaran baik secara kelas tatap muka, secara daring maupun di luar kelas. Dan Penelitiannya mau seperti apa ini?
Penelitiannya mau seperti apa? Penelitiannya nanti dilakukan di kelas daring, Bu. Di kelas melalui Zoom. Eksperimen. Ya? Iya, Bu. Hah? Eksperimen? Iya, betul, eksperimen. Ya, bukan begitu temanya juga kalau eksperimen. Terus Anda bisa menentukan, coba ke atas lagi itu, turunin. Anda bisa menentukan pada KD badan usaha itu memang di kelas berapa dan kapan itu Anda melakukannya. Ini ya. Saya sudah melihat KD-nya dan ada pada kelas 11 untuk KD badan usaha itu. Masalahnya begini, Anda itu kapan mau penelitiannya? Kalau eksperimen itu harus sudah jelas, Anda mau penelitiannya itu di semester genap bulan ini dan sebagainya, nanti di sekolah disesuaikan lagi KD-nya. Nggak bisa Anda menentukan dulu KD. Nanti Anda harus disesuaikan dulu menentukan KD dengan waktu Anda eksperimen. Karena kalau nanti Anda ternyata ini berada di semester ganjil atau di semester genap, Anda harus nangkring, nunggu tuh di semester berikutnya. Itu eksperimen kesulitannya. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah eksperimen ya, ini kalau misalnya menentukan dulu temanya nggak bisa, KD nggak bisa ditentukan ya. Dan kalau menurut saya infografis itu tidak hanya di dalam pembelajaran ya. Apakah classroom ini satu-satunya yang bisa menaikkan prestasi siswa? Nah ini. Jadi itu nanti ya Anda ada operasional variabel. Ya, operasional variabel. Anda harus betul-betul menjabarkan. Coba judul tadi turunin. Nah, ini ya. Pengaruh penerapan media. Infografis materi badan usaha. Berarti kan Anda ini kalau Anda mau eksperimen itu harus judulnya juga tidak seperti ini, ya. Eksperimen, tapi kalau misalnya mau survei, ini gimana ya? Survei pengaruh penerapan pada pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Kalau survei kumaha carana ya? Kalau mau survei Anda. Dan ini mah harus eksperimen. Ya, Desta, ini harus eksperimen ini, dan eksperimen tidak seperti ini judul-judulnya, lihat penelitian eksperimen. Ya. Efektivitas atau efek dari penggunaan media infografis terhadap kemampuan belajar apa? Tidak langsung menggunakan media itu menaikkan hasil belajar, tetapi meningkatkan kemampuan apa siswa itu. Lihat kalau dari kognitif. Ya. Terhadap meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau apa misalnya, analisis. Nah, ini ya dalam meningkatkan hasil belajar siswa misalnya. Jadi ada eksperimen nantinya ini harus eksperimen kalau menurut saya mah kalau judulnya seperti ini. Kalau dibahas sama Pak Kusneni ini lebih seru lagi. Pak Kusneni lebih kritis ya orangnya itu. Ini ya Desta ya, kalau ini harus penelitiannya eksperimen dan temanya tidak seperti ini kalau eksperimen. Dan materinya nanti ditentukan disesuaikan dengan waktu. Apa saja sih yang bisa menggunakan media ini? Dan rata-rata ya, kalau yang penelitian menggunakan media teorinya hese. Saya ngasih tahu aja ya. Media pembelajaran itu susah ya. Teorinya rata-rata orang menggunakannya itu fasilitas ya, fasilitas belajar, karena tadi juga Anda bilang kalau sekolahnya udah modern ada fasilitasnya bisa menggunakan ini itu ya. Jadi kemampuannya bisa aja misalnya di sini psikomotornya lebih baik karena dia kan infografis itu kecepatan siswa juga bisa membaca ya,
menganalisis daripada data-data. Kan infografis mah data. Terus badan usaha, kenapa mesti badan usaha, Desta? Memang ada apa di badan usaha itu? Tujuannya untuk lebih spesifik gitu, Bu. Jadi materinya hanya badan usaha yang diajarkan. Badan usaha mah udah gampang, cuma BUMD, BUMN, karena itu hungkul. Kenapa mesti jadi salah satu tema? Coba ambil yang di dalam kurikulumnya itu yang kemampuan berpikir kritis dan sebagainya, analisis itu pada tema-tema apa, itu mungkin bisa dikaji ya, karena konsepnya sekarang kan pembelajaran itu harus berorientasi pada high order thinking skill. Ya. Jadi udah C4, C5, C6 itu. Kalau badan usaha mah kagak ada masalah, kata ibu mah itu. Ya. Sok, ayeuna lagi rame inflasi, inflasi, daya beli masyarakat. Eta pandemik dibiarkan, banyak masalah dalam pandemik itu, tong maca anu aneh-aneh gitulah. Ya, yang sedang top-top sekarang itu bagaimana dampaknya ya itu daya beli masyarakat itu lagi hot-hotnya sekarang orang ekonomi itu banyak masalah. Ya Desta ya, ini kalau ini harus eksperimen dan harus diluruskan lagi dari temanya juga. Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya, lanjut. Desta, setelah Desta siapa? Lutfi? Lutfi dulu, siapa nih? Iya, Ibu. Iya. Oh, ya. Izin share screen ya, Bu. Untuk Lutfi sendiri, sebenarnya Lutfi waktu itu sudah fix ya, Bu. Untuk efektivitas self-regulated learning dan blended learning terhadap peningkatan hasil belajar. Cuma Lutfi lihat lagi karena memang jurnal yang Lutfi lihat itu kebanyakan lebih ke eksperimen, Ibu, dan sedangkan Lutfi sendiri pengennya lebih ke survei. Nah, Lutfi tadi udah coba-coba baca jurnal juga dan belum dipindahin ke file juga. Mungkin lebih ke ini, Bu, efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap peningkatan hasil belajar. Dan yang bingungnya juga, apakah ini disurveikan kepada mahasiswa atau kepada siswa. Karena memang untuk media pembelajaran e-learning sendiri sekarang ya sedang naik-naiknya, Bu, karena memang ada yang dari hasil belajar sendiri terkadang ada yang memang bagus-bagus, ada yang kurang-kurang itu. Kamu baru bikin tema aja? Sudah, Ibu, belum dipindahin ke filenya. Dan yang kemarin baru nge-review jurnal yang di atas, Ibu. Kalau saya lebih setuju kepada tema yang kedua, ya. Efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 11 IPS di SMA di Kota Bandung misalnya. Mahasiswa mah sudah pinter lah ya, saya lihat. Tapi kalau anak SMA itu masih banyak juga yang jeblok-jeblok gitu ya untuk pembelajaran e-learning itu. Karena apa? Nah, ini boleh Anda selipkan variabel moderasinya itu adalah motivasi. Ya, motivasi. Jadi motivasi itu memang sangat menentukan sekali bagaimana siswa itu untuk mau nggak belajar. Ya. Efektif sih efektif ya menggunakan media pembelajaran, tapi kan tidak ada motivasi manggarnya tidak berhasil. Nah itu jadi boleh kalau mau diselipkan motivasi sebagai variabel moderasi. Ya. Boleh variabel moderasi itu tidak satu, boleh 2, boleh 3, silahkan aja apa yang memperkuat yang bisa mengefektifkan daripada penggunaan media. Ya. Yang tadi juga Desta mungkin bisa menggunakan efektivitas Desta ya. Efektivitas misalnya tadi penggunaan apa tadi itu? Infografis, Bu. Infografis misalnya
pada pembelajaran, jangan pada materinya, tapi sekarang karena menggunakan pembelajaran yang e-learning, jadi infografis itu banyak sekali dibutuhkan gitu ya, itu, dan bisa disampaikan, dan nggak usah eksperimen ya, itu. Jadi bisa, kalau tadi penggunaannya secara ingin ngelihat eksperimen, bolehlah ini Lutfi, saya oke untuk efektivitas, dan boleh ditambah sebagai variabel moderasinya itu adalah motivasi ya. Ibu, Jadi izin bertanya Ibu, mangga. Untuk variabel moderasi bagusnya 1 atau 2 ya, Weh? Boleh aja kalau Anda Boleh aja, Weh. punya variabel moderasinya ada 2, apa yang memperkuat, yang membuat dia lebih efektif itu apa biasanya gitu. Ya. Ya, baik, Ibu. Motivasi dengan apa misalnya, silahkan aja. Boleh lebih dari 1. Ya, lanjut. Ya sudah, Lutfi, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Rafiandi Fadila. Penggunaan strategi pembelajaran SK4R, Bu. Jadi metode penelitiannya itu dengan survei, dengan eksperimen maksudnya, Bu. eksperimen. Ya, Bu. Kemana eksperimennya? Kumaha eta? Kalau strategi pembelajaran teh variabel gitu. Rapli, strategi pembelajaran itu variabel. Suaranya nggak ada, Rapli. Rapli, nggak ada suaranya, Rapli. Nggak ada suaranya. Halo. Nggak ada suaranya tuh. Kumaha ieu teh? Ada suaranya, Bu? Ada. Itu strategi pembelajaran itu adalah variabel. Iya, Ibu. Kata siapa? Oh, bukannya, Bu. Nggak ada strategi pembelajaran jadi variabel. Oh iya, Bu. Ini apa disebutnya? SQ4R itu apa disebutnya? Sebagai apa dia? Kalau yang saya baca dari jurnal, Bu, strategi pembelajaran. Survei question rate. Apa ini? Masuknya apa? Itu tuh buat ningkatin keterampilan membaca pemahaman, Bu. Jadi ada read gitu di situ. Terus kamu mau ke siapa ini surveinya? Ke sekolah, Bu. Ya sekolah mana? Menya ke SMA. Paling di SMP di ini, Bu, di yang IPS. Ingat ya, sekarang itu pembelajaran itu harus berorientasi kepada high order thinking skill. Bukan ke pemahaman lagi, ke berpikir kritis, berpikir analisis. Kalau masih ke pemahaman, ini masih low order thinking skill.
Oh iya Bu. Jadi Anda nggak bisa kalau penelitian orang ekonomi hanya meneliti tentang bagaimana keterampilan membaca, pemahaman, dan prestasi siswa, nggak bisa. Ya, Iya Bu, baik Bu. ini nggak bisa diangkat jadi skripsi nantinya. Jadi Anda harus jelas variabelnya. Variabelnya tuh apa? Kemudian misalnya untuk menguji teori berpikir konstruktivisme, misalnya gitu ya. Berpikir pengaruh berpikir konstruktivisme itu terhadap apa, nanti baru sub-subnya di bawah. Jadi Anda mau membangun satu berpikir konstruktivisme, apa saja elemen-elemennya. Nah gitu, jadi gitu ya. Kalau ini mah asa kakara ibu baca nu kieu judul kieu gitunya. Kamu jangan yang aneh-aneh itu baca jurnalna gitunya. Ya, Anda Bu. fokusnya kan ke pendidikan. Pendidikan itu kan hanya menyangkut kurikulum, media, evaluasi, kemudian input, outputnya seperti apa, kemudian proses kan begitu. Input di dalam kurikulum, input di dalam pembelajaran itu apa, proses dalam pembelajaran itu apa, outputnya seperti apa. Jadi kalau Y-nya itu misalnya outputnya ya, outputnya itu Y-nya apa, mau prestasi belajar, mau apa, nah itu. Terus indikator apa variabel-variabel ininya X-nya itu apa saja gitu aja. Ini kan berarti Anda hanya mau meneliti variabel Y-nya itu tingkat pemahaman membaca. Ya, Bu. Membaca kan, cuman itu aja. Satu kudunya, Anda mah orientasinya guru SMA. Terus pinter, namun budak anu hese macana kakara gitu. Nah, jadi saya tidak bisa digantilah temanya ya, Rapli ya. Baik, Bu. Baru Baik, sekali kan, makanya saya bilang bikin tema 5 gitu, tema itu. Jadi nanti saya pilih gitu. Oke? Mangga, Bu. ganti temanya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, Angelina. Aduh, masih banyak ya. Ibu, suara saya terdengar? Ya. Di sini saya mengambil topik tentang penerapan metode pembelajaran problem-based instruction dengan aplikasi Zoom dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Ya, tapi harus eksperimen ini. Iya, Bu. Sudah bisa dilaksanakan eksperimen? Sebenarnya target sekolahnya udah ada. Paling tinggal hubungin gurunya aja. Di mana mas sekolahnya? Mau ke SMA 23 Bandung. Rendahnya kemampuan berpikir kritis pelajaran ekonomi, metode yang digunakan guru dalam mengajar lebih banyak ceramah. Nah, kamu harus menguasai sintaknya, ya. Problem based instruction-nya itu harus menguasai sintaknya ya. Tapi ini dengan aplikasi Zoom dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ya. Nanti Anda kalau penelitiannya harus prasurvei dulu bagaimana tingkat berpikir kritis pada siswa yang akan diteliti itu. Jumlahnya tidak usah seluruh yang akan dijadikan sampel ya. Jadi kalau misalnya sampelnya 300, Anda cukup misalnya 50 atau berapa gitu ya. Asal entong juga mahasiswa bimbingan Ibu disuruh prapenelitian, kamu bikin aja prapenelitian tapi nggak usah seluruh sampel, jelek 10 orang. 10 orang, masa 10 orang yang disurveinya untuk itu oke merenya angelnya. Nah, 50 atuh kata Ibu teh.
Dianya teh ngomong lagi, Bu 50 setiap prodi, kan mau di EPB, 50 setiap prodi mah atuh lain ge sampel, eta mah populasinya semua ada seangkatan mah pasti naon sekitar segituan kata Ibu teh. Jadi kadang-kadang susah ya. Jadi Anda misalnya lihat dulu populasinya itu berapa, nanti yang akan disampelnya itu misalnya 300 sekian, ya Anda bikin aja instrumen. Jadi nanti di dalam bab satunya itu latar belakangnya, kenapa Anda mengambil tema ini? Karena rendahnya tingkat berpikir kritis anak SMA. Nah, gitu. Buktinya mana? Ini prasurveinya 50 mah pantes lah gitu ya. Masa 10 orang ya prasurveinya tak eta ya. Boleh Angel, tapi kamu harus eksperimen kalau ini. Ya, Ibu. Makasih, Bu. Ya, lanjut. Ya, di kelas aja. Di kelas aja, Angel, ininya. Oh iya, Screen-nya. bentar. Aduh, lama sekali ngekelasnya. Ini mau maju yang lain. Ya, Siapa Ibu, maaf Angel? jaringannya. Setelah Angel siapa? Ya, siapa? Lanjut. Ayo, siapa sekarang? Mungkin sama Ibu aja ditentukan mungkin. Ini Sama saya Ibu. urutannya jadi begini ya. Desta sudah, Rapli sudah, Fahrani, Fahira belum ya? Iya, Bu, Silakan. belum. Fahrani, silakan. Tema saya tentang minat berwirausaha. Bisa screen? Iya, Bu, sebentar. Agak lemot. Ini, Bu. Pengaruh pendidikan kewirausahaan, media sosial, dan lingkungan keluarga terhadap intensi berwirausaha siswa SMA sekecamatan Tambun. Kamu bisa nggak kalau ke SMK? Bisa, Bu. Kebetulan SMK tingkat penganggurannya lebih besar daripada SMA. Nah, karena begini, kalau SMA itu memang kurikulumnya tidak dipersiapkan untuk bekerja, tapi dia untuk melanjutkan pendidikan. Nah, gitu ya. Kemudian anak SMK itu sudah dibekali dengan berbagai keterampilan. Jadi Anda lebih pas kalau ke SMK. Ya. Nah, ke SMK-nya bolehlah milih SMK apa yang misalnya Anda SMK-nya nanti ngambil konsentrasinya itu bidang apa misalnya, itu semua sama yang diambilnya ya. Teknik misalnya atau apa misalnya tata boga misalnya. Jadi semua yang ada bidang tata boga. Jadi yang serumpun yang sama. Misalnya ada berapa SMK di Tambun, Bekasi, ini teh Tambun teh ada berapa, kemudian program studinya apa saja, misalnya itu boleh ya. Tapi kalau ini kan masih umum ya, kalau hasil survei itu masih umum, teori dan sebagainya, tapi untuk menentukan tempat itu nanti pada waktu proposal. Ya, proposal nanti. Oke, silakan lanjutkan. Ya, Arbah. Baik, Ibu.
Baik Ibu, di sini saya mengambil judul untuk dianalisis untuk tugas ini, yaitu pengaruh model flipped classroom terhadap keterampilan berpikir siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 Ibu. Flipped classroom terhadap keterampilan berpikir. Misalnya apa sih model ini teh, bagaimana sintaknya? Kenapa Ibu? Maaf putus-putus di saya. Flip classroom itu bagaimana sih? Mengapa Ya, Anda jadi mengambil judul identifikasi masalah. Mengapa ngambil judul ini? Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini kan banyak dari sekolah-sekolah itu sudah melakukan model flipped classroom gitu Bu. Terus dengan adanya model flipped classroom ini banyak itu siswa yang masih belum terampil dalam berpikir kritis ya Bu. Jadi saya mengambil judul ini untuk tahu gitu bagaimana sih keterampilan berpikir kritis siswa gitu dengan menerapkan model flipped classroom. Terus ada eksperimen kan? Eksperimen kan kalau penetapan ini metodenya apa, bukan model. Oh iya benar Bu, eksperimen. Eksperimen kalau ini. Kan Anda harus mengukur tingkat keterampilannya juga seperti apa, model metodenya ini apa, ini harus eksperimen ini. Silahkan aja kalau Anda punya kelasnya untuk eksperimen. Dan Anda harus baca juga teori untuk eksperimen itu seperti apa. Ya. Baik Ibu. Ya, silahkan lanjut. Ya. Eka. Jadi judul yang saya ambil itu pengaruh persepsi Suaranya agak kencang atau tengah harewas kedengaran. Persepsi profesi guru dan efikasi diri. Alah. Eka, kalau profesi guru mah jangan dipersepsikan atuh. Iya. Masa profesi guru dipersepsikan? Bagaimana menurut Anda profesi guru itu sehingga dia punya efikasi diri enggak untuk menjadi guru? Enggak bisa itu. Ini judulnya Pak Belit ya, persepsi profesi guru dan efikasi diri terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa. Anda mau kuliah di UPI apa alasannya? Karena mau kuliah di UPI aja. Coba ini aja sendiri. Kalian ini kuliah di UPI apa alasannya? Jangan-jangan Anda kepaksa kuliah di UPI, teu hayang minat jadi guru. Belum terlalu minat sih Bu. Jadi Enggak terlalu minat? Keluar aja mumpung can lulus, pindah ke jurusan lain. Percuma kalau Anda sudah kuliah di sini tapi tidak berminat jadi guru. Anda tidak berminat memang jadi guru? Justru sekarang dengan adanya undang-undang guru dan dosen, orang tuh berbondong-bondong ingin kuliah di UPI. Karena apa? Dapat dapat tunjangan guru, sergur, sertifikasi guru, ya. Nah ini jadi kalau saya tidak setuju sekali kalau Anda menanya minat jadi mau jadi guru enggak minatnya, punya minatnya untuk jadi guru. Orang namanya sudah kuliah di UPI mah sudah pasti kudu kecuali kalau Anda penelitian anak ke Unpad. Kalau di guru mah apalagi di ekonomi semua harus sudah punya minat jadi guru. Bener nggak Parit? Kalau kamu nggak minat jadi guru ya udah keluar aja dari UPI, ngapain capek-capek sekolah di UPI, udah sekolah di Unpad, ngambil manajemen, ngambil ekonomi, akuntansi gitu.
Itu ya, kalau saya tidak setuju Anda bertanya ke sini. Ya. Ini harus ganti kalau saya, dan profesi guru tidak bisa dipersepsikan. Oke? Ya. Lanjut. Iya mah lentina jurnal juga nama maca nanti nukarari mah Anda ngalamun aja ngotret gitu ya. Kalau dari jurnal mah ada pasti problematisnya ada gitu ya. Ini Rahimat Inisa sudah, Jamal kan ya? Sudah, Sinta belum? Sudah, Bu. Sinta Fitria? Ya, tinggal Sinta, Sekar, Dea. Sinta juga udah, Bu. Sinta sudah. Sekarang Sekar. Yang tidak ada fotonya tidak akan saya panggil ya. Jangan dia muncul tiba-tiba. Jadi Sekar, Dea, Karisma Yusuf, Irfan, dan satu lagi siapa tuh tadi sebelahnya. Ya silakan. Apa ini? Pengaruh, efikasi diri DIY dan peran lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Iya, Ibu. Pada mata pelajaran ekonomi di Cimahi. Anda baca jurnal apa? Sudah ada di Cimahi, ada yang angka begini. Anda mah mata skripsinya ya mah. Kalau untuk kotanya, saya menentukan, iya Bu, bukan dari jurnal untuk kotanya Bu. Kalau misalkan untuk judulnya dari jurnal gitu Bu. Jurnal naon, iya, angkanya dari mana? Iya sudah ada angka begini dari skripsi ini mah. Iya, Ibu datanya dari skripsi, soalnya kemarin kan Pak Kusmin bilang katanya pakai data gitu, terus katanya dari skripsi, jadi saya mencoba mencari gitu Bu. Seperti itu. Terus yang dari jurnalnya apa? Hasil penelitian di jurnalnya apa? Untuk hasil dari jurnalnya itu, hasil belajar itu ada yang dipengaruhi oleh 2 faktor gitu Bu. Ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, efikasi diri ini tuh merupakan faktor utama gitu yang mempengaruhi hasil belajar, karena efikasi diri itu merupakan kepercayaan diri seseorang gitu untuk terhadap kemampuan dirinya gitu Bu. Sedangkan untuk pengaruh peran keluarga itu karena keluarga merupakan lingkungan pertama dari siswa tersebut gitu Bu. Kamu data yang ditunjukkan bukan data dari skripsi kalau di seminar, tapi tunjukkan dari hasil penelitian itu. Kalau nanti ngusulin proposal baru ada data pra penelitian, itulah yang Anda tunjukkan. Oh iya, Ibu. Tidak menukik langsung data Cimahi, karena Anda disuruh bacanya juga dari jurnal, cuman tema-tema juga harus keluar dari jurnal. Ya, jadi angka-angka hasil penelitian yang ditunjukkannya. Sekian persen variabel ini yang mempengaruhi bla 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 bla, sekian persen variabel ini yang mempengaruhi bla 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 gitu. Jangan langsung muncul angka, apalagi angka Cimahi. Cimahi mah mau aya dina jurnal atuh. Oh iya. Ya. Oke. Tapi kalau untuk judulnya bagaimana, Ibu? Anda tadi turunkan lagi judulnya. Pengaruh efikasi diri dan peran lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa, Bu. Belajar siswanya di mana? Di SMA. Efikasi diri dan peran lingkungan keluarga. Tidak usah pakai peran, pengaruh efikasi diri dan lingkungan keluarga. Lingkungan aja, karena lingkungan itu ada lingkungan eksternal dan internal ya. Jadi efikasi diri dan lingkungan terhadap hasil belajar siswa gitu aja. Oh, jadi mencakup lingkungan keluarga dan masyarakat iya, gitu ya, Bu? Karena yang menentukan siswa itu berhasil atau tidak tuh bukan hanya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarganya bagus, di luar dikasih narkoba, angker itu jadi bener tuh Jamal.
Nah, jadi Anda juga di lingkungan di luar keluarga juga harus yang support, harus yang bagus gitu. Jadi teorinya itu adalah lingkungan nanti. Dan data ini tidak berlaku untuk seminar. Masa seminar udah langsung menunjuk KKM ya? Nggak ada itu, kan di jurnal. Anda bicaranya dari jurnal semua, tapi temanya Anda angkat itu. Ya. Jadi nanti untuk di seminar juga untuk data-datanya diambil Tidak. dari jurnal aja Dari ya, Bu? jurnal, dari jurnal penelitiannya seperti apa, bukan data ini. Jadi nggak usah turun ke sekolah gitu ya, Bu? Ya nantilah kalau misalnya mau Anda penelitian, proposal itu baru ke sekolah. Kalau ini kan mengkaji dari jurnal, tapi tema-temanya yang mensupport untuk jadi penelitian skripsi. Paham? Oh iya, paham, Ibu. Terima Lain kasih, rek Bu. ada mal proposal, ayo nama. Nanti setelah ini, ya. Kota Cimahinya dihapus pada siswa SMA, gitu aja. Iya, baik ya, Bu. Terima kasih. Ya, lanjut. Ya, lanjut siapa? Karisma. Iya, baik, Bu. Ya. Udah terlihat, Bu? Belum. Belum keluar. Iya. Penerapan model. Kenapa sih model Y? Itu model mah tidak bisa diterapkan, metode yang bisa diteliti self regulatif learning terhadap. Ini kayaknya tadi ada yang sama ya. Ada yang sama judul ini tadi. Iya, Bu. Kalau nggak salah tadi Lutfi ya. Oh, ini ada yang sama. Jangan yang sama atuh, Neng lah. Iya, soalnya belum koordinasi juga, Bu, sama anak-anak yang lainnya gitu. Jadi iya. ini mah nanti ya kalau mau presentasi lagi di minggu depan, ketua kelas tolong dibuat daftarnya ya, daftar temanya aja ya. Daftar temanya aja yang berdasarkan pertemuan hari ini, diperbaikinya seperti apa. Jadi nanti dikirimin aja dulu lewat WA. Jadi kita tinggal komen yang mana ya kira-kira yang masih harus diperbaiki. Itu aja supaya gampang ya minggu depan mah ya. Jadi sekarang yang udah ada masukan-masukan, nah ini supaya jangan sama lah ya. Anda resikonya nanti juga kalau di seminar proposal sama langsung dialungkan itu proposalnya itu langsung dicoret. Ganti ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan sama ya. Tolong diganti ya. Nisa, Risma. Iya, Ibu. Risma. Iya, Ibu. Oke, ada yang sama tadi ya. Mangga, lanjut. Ya, Irfan. Dari tadi sudah gue. Irfan izin Sasa. Aduh, naon eta mah di handphone kamu? Enggak, Bu. Ya, Bu. Aduh, kecil sekali ini. Ya, Bu, mohon maaf di HP Irfan ininya. Kontribusi tingkat pendidikan terhadap pendapatan sektoral di kota. Ini mah yang dari hasil review kan, Bu, review jurnal. Nah, Irfan ingin meneliti juga yang serupa tapi di kotanya di Bandung gitu. Maksudnya temanya yang mana jadi? Temanya tuh ini, Bu, jadi Irfan tuh
Mau yang mana temanya ini? Ya 5 tema. Iya Bu, lebih ke ini Bu, pengembalian dari tingkat pengembalian Nomor berapa? pendidikan yang ini Bu, yang keempat, yang jurnal 4. Kontribusi tingkat pendidikan terhadap pendapatan sektoral di kota. Naon ya maksudnya kontribusi tingkat pendidikan? Iya Bu, jadi sebetulnya Irfan juga bingung Bu awalnya tuh, karena kan sempat dibilangnya tuh harus yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi. Irfan udah bikin sebetulnya di alternatif lain. Cuman Irfan ingin menjelaskan dulu kalau yang ide yang pertama ini, jadi mau mencari menguji gitu Bu, apakah dari tingkat pendidikan siswa gitu ya, misalnya di kota Bandung gitu ya, di SMK ini segimana gitu terhadap kesempatan kerja gitu Bu. Karena kalau dari teorinya kan pendidikan, umur, jam kerja itu berpengaruh gitu ya terhadap pendapatan tenaga kerja kayak gitu Bu. Tapi kalau saya pahami ini kontribusi pendidikan terhadap pendapatan sektoral. Jadi Anda mau menghitung naonana pendidikan itu terhadap pendapatan. Iya. Apanya yang mau dihitung pendidikannya itu? Ya, mau apanya pendidikannya yang dihitung apanya? Kan kontribusi itu sumbangan. Iya Bu. Kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat. Artinya berapa persen sih tenaga kerja itu bisa diserap di UMKM, kan begitu menghitungnya. Jadi kalau ini apa konsepnya? Kalau seperti ini. Iya masih agak rancu kalau ini. Kamu juga masih bingung ya, kamu juga masih bingung. Tapi Irfan ini Bu, apa namanya? Ada alternatif lain Bu, tapi belum ditulisin di sini Bu. Aing ngalamunna lila-lila teuing. Soalnya beda. Aya 5 tema semua berdasar judul jurnalnya. Kamu bukan berarti judul jurnalnya yang harus dijadiin tema. Tema ini teh bagus, ini variabelnya ini diramu dijadiin satu, bukan masing-masing jurnal. Jadi kalau ini masih bingung saya juga. Kalau tadi kata saya kontribusi ya. UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Nah, seberapa persen sih bisa diserap di UMKM? Nah, itu maksudnya kontribusi. Ya. Kontribusi UMKM dalam misalnya pendapatan daerah misalnya. Berapa banyak dia bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, pajaknya nanti yang dilihat itu. Kalau kesempatan kerjanya dilihat lapangan kerjanya berapa banyak. Nah, itu jadi itu maksudnya kontribusi. Tapi kalau kontribusi tingkat pendidikan naon ieu? Yang jelasnya Irfannya. Ya Bu, ini mau nyampein tema yang lain boleh Bu? Satu. Mana tema apa lagi yang mau? Ya ini Bu, jadi yang kedua tuh alternatifnya tuh judulnya tuh ya dari ini Bu, bentar. Judulnya tuh pengaruh. Mana ini di sininya, mana yang ditayangkan, yang mana? Sebentar Bu.
Lewat lama ini waktunya nanti lagi ganti pokoknya Irfan. Ya, siapa berikutnya? Yang belum? Saya boleh, Bu? Ya, Dea. Jadi judul yang saya ambil pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran interaktif terhadap minat dan hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran ekonomi. Dan ini saya rencananya tuh pakai metode eksperimen, cuman melihat sekarang susah untuk melakukan eksperimen, mungkin akan dipikirkan ulang untuk judulnya, Bu. Iya, ini media lagi ya, ini media lagi, multimedia pembelajaran interaktif, ya silakan kalau bisa eksperimen, jadi harus eksperimen. Ya, tapi Anda jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh Anda survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA ini semua menggunakan ini. Yang ada Baik, Bu. aja ada di Jawa Barat itu apa misalnya. Ini mah kok udah SMA Bandung, SMA 2 Bandung. Ini karena kemarin harus ada datanya, jadi saya ambil dari evaluasi pembelajaran kemarin, Bu, yang percobaan tryout di SMA. Begini, data yang dari hasil jurnalnya apa? Kalau dari jurnalnya, kebanyakan hasil observasi di SMA juga sih, Bu. Jadi Iya, karena ya itu yang harus dikemukakannya. Itu harus dikemukakan juga yang dari jurnalnya, karena Anda membaca jurnal kan, ini analisis jurnal untuk buat seminar ini ya. Jangan langsung menukik di SMA 2 ya. Nanti jurnal dulu ditunjukkan. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih, Bu. Untuk judulnya, apakah ada yang perlu direvisi, Bu? Ya, pengaruh penggunaan nantilah sama Pak Kusnendi lagi dibaca lagi ini. Sementara mah boleh lah. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ya, siapa lagi yang belum? Sekar sudah. Boleh saya, Bu? Saya, Bu, belum. Oh, siapa nih? Dianisa. Ya, Mangga. Ini sebelum ya? Kamu tadi cuma gambar upinya aja sih, orangnya nggak ada. Oh, mungkin karena kurang stabil, Bu, lagi hujan di sini. Sama, itu hujan. Ya, silakan. Izin share screen. Nanti Nida ya, sebentar. Ini, Bu, apakah sudah terlihat? Waduh, Cita tadi aya deui wae seleb efikasi dan motivasi belajar terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angkasa. Kok Anda mah sudah bikin proposal skripsi ini Maya? Kenapa sudah ada angkasa? SMA angkasa. Anda kan baca jurnal, bukan baca skripsi. Ya, dikira. Terus Neng, nggak bisa ini Neng, nggak bisa jadi seminar. Dikira harus udah ada Bu lokasi untuk penelitiannya. Enggak, jadi ini nggak bisa. Ini nggak bisa judul ini. Anda hanya survei bagaimana motivasi terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nggak bisa lah ini untuk seminar, terlalu rendah, apalagi untuk skripsi. Ya, tidak problematis ini mah. Ya, bukan masalah sekarang mah minat untuk melanjutkan dan tidak. Ya. Kalau variabelnya saja yang dirubah bagaimana, Bu? Variabel apa? Berarti diganti ya, Bu? Gantilah. Jangan minat. Ini bukan masalah, tidak problematis. Variabelnya kalau diganti bagaimana, Bu? Jangan self. Tidak problematis ini untuk Baik, masalah Ibu, melanjutkan ke perguruan tinggi itu bukan problematis itu. Tidak problematis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu. Itu kudu disurvei nu kieu mah. Iya, Ibu, baik kalau begitu nanti temanya akan diganti. Mangga. Iya, terima kasih, Bu. Mangga.
Ya, Nida. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Ya. Ya, tema yang mau saya angkat yaitu pengaruh perilaku belajar dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, Bu. Kamu baca jurnal apa? Ada muncul judul seperti ini? Ada jurnalnya? Apa katanya dari jurnalnya itu? Teorinya apa? Perilaku belajar. Teori apa perilaku belajar? Kepercayaan diri kan efikasi, cuman ganti aja yang tadi istilahnya efikasi, di sini jadi kepercayaan diri. Kata saya mah ini mah bukan judul dari jurnal yang Anda baca. Ya, Neng, mana jawabannya? Tapi nemu kok, Bu, jurnal. Judulnya pengaruh perilaku belajar, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan, dan kepercayaan diri terhadap prestasi akademik siswa, Bu. Nah, itu kan banyak variabelnya. Kenapa Anda harus hanya menggunakan perilaku belajarnya aja? Oh iya, Bu. Coba variabelnya ganti, bedakan dengan yang lain. Percayaan Iya, diri Bu. atau efikasi itu kan udah banyak yang make. Iya. Ya, jadi variabelnya ganti karena memang banyak yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa itu. Oh iya, Bu. Berarti diganti. Anda jangan dulu ada data KKM di bawah KKM. Saya mah jurnal heula kuasai itu teori-teorinya dari jurnal. Iya, Bu. Ya. Ganti itu variabel-variabelnya, jangan itu. Terus perilaku belajar, apa itu teorinya perilaku belajar? Ada gitu teori perilaku belajar? Anda harus ada grand teorinya, ya. Jangan sembarangan membuat pernyataan kalau tidak ada grand teorinya, karena variabel itu pasti ada grand teorinya. Bukan definisi, tapi grand teorinya, ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini sudah jam 5 nih. Boleh saya, Bu? Ya. Minta tolong Nisa share screen. Jahwa, siapa sekarang? Iya, Bu. Ya, sok. Judul yang saya ambil itu pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar ekonomi siswa, Bu. Ini lingkungan itu satu, teorinya lingkungan. Nanti dalam lingkungan ada lingkungan eksternal, lingkungan internal. Ini terlalu sederhana ya, lingkungan terhadap hasil belajar. Harus ada variabel lain karena lingkungannya baik langsung pinter, nggak bisa seperti itu karena harus ada variabel lain, tambah variabel lainnya. Dan lingkungannya itu tidak dipisahkan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, tetapi cukup lingkungan. Dan ada yang lebih berpengaruh dibanding dengan lingkungan nanti. Jadi Anda tambah variabelnya. Ya. Ibu. Mohon maaf, Bu, mau nanya lagi. Lebih baik itu hasil belajar atau prestasi belajar ya, Bu? Anda mau penelitiannya di mana? Hasil belajar lah kalau ke siswa. Ini juga kan masalah penelitiannya ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya hasil belajar. Ya udah hasil belajar. Tapi itu lingkungannya jadi satu, terus ada variabel lain. Dari lingkungan tuh kemana dulu itu sebelum ke hasil belajar itu, ya. Tidak langsung jelek, lingkungannya begini langsung pinter.
Oh ini metode ini meningkatkan hasil belajar. Emang metode ini langsung pinter, IPK-nya langsung tinggi? Enggak begitu juga kan. Metode itu hanya sekali, 2 kali dipakai, tidak terus-terusan metode itu. Nah makanya ada variabel yang lainnya. Ya, tambah variabel lainnya. Silakan variabelnya apa? Baik Bu, kalau ditambah motivasi belajar sebagai moderasinya bisa nggak Bu? Ya bisa aja. Bisa aja. Baik Bu, makasih. Tapi Anda baca lagi grand teorinya ya. Di grand teorinya itu apa saja yang bisa dijadikan moderasi untuk variabel itu. Ya. Iya. Lanjut. Siapa yang belum? Ibu, saya belum, Bu. Kamu kenapa dari tadi tidak menampakkan diri? Ya, Bu, maaf saya lagi di luar karena mau lagi vaksin booster, Bu. Jadi saya juga baru join, Bu, ini. Jadi nggak megang Word-nya juga, Bu. Terus? Paling saya ingat judulnya sih, Bu. Ah, kalau hanya judul aja mah percuma tuh, nanti aja lagi. Yang siap sudah punya konsep? Sudah selesai semua yang sudah punya konsep? Yang tidak punya konsep lain kali aja lah, ya. Jadi tolong perhatikan masukan-masukannya yang sudah saya sampaikan, ya. Silakan diperbaiki. Nanti kalau ini Anda tidak usah nunggu hari Kamis, kita coba kumpulkan di ketua kelas, kirimkan ke saya, nanti saya koreksi lagi ya. Jadi pada waktu ketemuan tidak usah satu-satu begini lama, tinggal saya Farid tinggal begini, udah lanjut. Nah gitu aja sama saya ya. Jadi silakan nanti hari apa sebelum hari Kamis Anda sampaikan ke saya supaya saya punya kesempatan untuk membaca. Ya, itu saja dari saya. Jadi Anda ingat tidak menunjukkan langsung data yang akan diteliti karena Anda bukan membuat proposal ya, tapi Anda membuat makalah untuk seminar yang jelas variabelnya, teorinya itu dulu yang paling harus dikuasai karena nanti di dalam seminar proposal itu yang ditanya duluan itu alasannya kenapa sih milih ini variabel ini, memang kenapa variabel ini, nah bagaimana nanti menelitinya, di mana, bagaimana caranya, metodenya bagaimana, itu yang akan ditanya. Jadi nanti setelah ini baru dengan pembimbing pra penelitian baru menunjukkan data pra penelitiannya. Kalau berpikir kritis Anda survei dulu, bikin instrumen. Kenapa? Karena SMA di Bandung itu hasil prasurvei tingkat berpikir kritisnya itu rendah. Buktinya apa? Ini buktinya. Saya udah buat instrumennya juga. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan untuk hari ini. Ini ketua kelasnya siapa, Farid? Saya, Bu. Oh iya. Silakan nanti Anda perbaiki ya. Ini nanti tolong di-approve di spotnya ya. Mangga. Mau difoto kehadirannya silakan kalau mau difoto. Boleh kita foto dulu teman-teman. Siap ya. 1, 2, 3. Udah Bu. Ya, saya foto juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bekerja terus. Boleh nanti Anda buat tema lebih dari 1 juga boleh ya, biar saya leluasa untuk koreksinya ya. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.